Islam bang. Dulu Islam, sekarang sudah Kristen. Iya, betul. Oke, kalau tidak salah Eci Marlin pernah inbox saya ya. Iya, Kirim betul. pesan kepada saya, kemudian saya bilang naik aja begitu ya. Iya, betul sekali. Oke, benar-benar berarti tidak salah orang, tidak salah orang. Baik. Ya, Eci Marlin, kamu tadi mengatakan bahwa kamu mantan Muslim. Iya, betul banget bang. Berapa lama jadi orang Islam? Saya dari lahir sampai umur 28. Dari lahir sampai 28 menjadi orang Islam. Gini, Iya. boleh nggak kami meminta satu validasi atau boleh nggak kami diyakinkan bahwa memang Anda pernah 28 tahun menjadi seorang Muslim? Waktu jadi orang Muslim pernah sholat kah, mengaji, membaca Quran, pernah? Iya, ngaji. Oke, coba kami mau tes nih, coba bacaan Quran. Karena Islam itu ditentukan dari bacaan Qurannya. Silakan. Biar enggak tambah panjang ya bang, surat ayatnya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yu'adzu nas. Artinya? Ada lagi bang? Artinya? Ya, doa buat. Bukan artinya, coba diterjemahkan. Kalau soal artinya tuh biasanya saya tuh enggak terlalu paham juga sih. Iya, kita sudah tahu kok, kita sudah tahu bahwa memang ketika orang Islam membaca Al-Quran, mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Itu sudah sebuah kenyataan begitu. Oke, mungkin ada satu surat lagi supaya kami makin tambah yakin bahwa Anda memang benar-benar dulunya mantan Muslim. Ya, saya bisa bacakan surat pendek lagi. Silakan. Dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah. Ini bukan benar-benar dia pernah menjadi Muslim ya. Oke, itu hanya sekedar tes saja ya. Karena begini, nanti itu kalau nggak dites dulu, nanti orang-orang bilang, ngaku-ngaku aja itu mantan Muslim, memang udah lahir oten begitu. Sering begitu, makanya kita tes gitu. Oke, silakan. Kak Eci, apa yang Anda sampaikan? Silakan. Betul banget abang yang dibilang abang tadi. Saya pernah bang masuk di Komal tapi saya nggak sebut namanya bang, pernah masuk. Sampai saya dibilang itu, katanya saya itu kafir, saya itu munafik, pura-pura bilang Islam dulunya. Cuman saya itu tidak terlalu peduli dengan semua itu bang. Cuman dulu saya memang Islam, sekarang jadi Kristen itu karena saya merasa hati saya itu lebih nyaman, lebih damai. Oke. Yang membuat Anda menjadi Kristen itu apa? Jangan-jangan cuma gara-gara nikah doang. Coba jelasin. Salah satunya sih kalau dari Islam ya bang. Kalau dari Islam tuh yang saya tidak menyukai, bukan saya tidak menyukai ya bang ya. Tidak diterima akal Anda gitulah ya. Iya. Soal ada biasa yang disebut-sebut itu yang saya dengar-dengar kata-kata seperti poligami gitu. Poligami, iya. Karena pria Muslim ketika dia mengikuti Muhammad, dia akan melakukan apa yang Muhammad lakukan. Nah, Muhammad itu istrinya banyak. Bahkan barang siapa yang bisa bernambah istri itu sunnah Rasul. Ya, silakan. Saya memang selama saya berumah tangga dengan suami saya ini merasakan yang ada kekuatan yang lebih, bagi saya lebih dahsyat lagi. Lebih, saya merasa hangat, nyaman, terus ada kedamaian lebih banyak lagi lah yang saya tahu selama ini. Terus seperti saya mohon maaf ya, seandainya ada teman-teman Islam yang menonton ya, saya minta maaf, terserah mereka mau ngomong apa tentang diri saya tidak terlalu menghiraukan itu. Saya cuma bilang kalau dulu sebelum saya masuk agama Kristen, sempat juga saya bang dibaptis di CD. Sebelum itu saya pernah mimpi bang. Apa itu mimpinya? Sebelum mimpi itu di dalam mimpi saya itu seperti ada jubah putih yang ingin menyinggapai tangan saya dan memegang tangan saya waktu itu.
Terus dalam mimpi saya itu seperti saya dituntun di jalan yang sangat indah sekali. Nah, dari situlah saya dapat 2 hari saya di CD. Dari habis itu saya dibaptis dan saya sudah mulai mengikuti seperti belajar masuk gereja. Kapan itu tepatnya? Maksudnya kapan itu Anda dibaptis, kemudian Anda sudah mulai masuk gereja, itu kapan tepatnya? Di tahun 2013. 2013, berarti sudah lama ya? Sudah lama, oke. Jadi intinya Anda berpindah dari Islam ke Kristen. Penyebabnya itu karena Anda melihat di dalam ajaran agama Islam itu ajarannya mengajarkan seorang pria itu untuk memperlakukan wanita dengan tidak masuk akal gitu ya? Iya. Seperti misalnya menambah-nambah istri, kawin-kawin, sesuka hatinya, begitu ya? Seperti itu. Ya bukan itu juga sih Bang, karena saya pernah diujat waktu itu di komalnya, saya nggak sebut ya nama ustadznya siapa, cuman waktu itu dia bilang jangan-jangan kamu menikah itu karena masuk Kristen karena cinta atau bagaimana. Saya tidak merasa soal itu Bang, saya tidak merasa. Oke, baik. Intinya, baik. Karena begini, banyak orang itu pindah agama juga karena pernikahan. Itu saya tidak mau menafikan itu. Misalnya, karena dia nikah dengan Kristen, dia jadi Kristen. Nikah sama Islam, dia jadi Islam. Nikah sama Hindu, dia jadi Hindu, begitu. Itu ada banyak yang seperti itu. Nah, saya harapkan Anda itu berpindah Anda dari Islam ke Kristen itu bukan hanya karena sekedar pernikahan, tetapi karena Anda memang mendapatkan sebuah pengetahuan untuk memicu Anda mengganti apa yang Anda percayai, seperti itu. Nah, tadi Anda sudah ungkapkan bahwa salah satu yang membuat Anda tidak percaya dengan agama Islam, salah satu ajaran Islam yang tidak Anda percaya adalah bagaimana seorang pria atau seorang suami dalam agama Islam itu memperlakukan istri, gitu ya? Betul. Oke, baik. Itu poinnya sudah kita capai, sudah kita dapat poinnya. Dan banyak yang seperti Anda ini ada banyak sekali, begitu. Artinya banyak perempuan-perempuan yang selama ini dicekokin waktu dia masih muslim. Ini pengalaman saya ya. Saya mewawancarai banyak perempuan-perempuan muslim yang sudah meninggalkan agama Islam. Dulu dia berpikir begini. Dulu saya berpikir bahwa kalau saya mengizinkan istri saya kawin lagi, berpoligami, nambah istri 1, 2, 3, 4, maka pintu surga akan terbuka lebar bagi saya. Tetapi dia berpikir, dia lama-lama dia pikir ini benar apa saya dikerjain, katanya. Nah, setelah dia merenungkan secara mendalam, setelah dia pikir betul-betul secara sungguh-sungguh, akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa dia sudah dikerjain oleh agama Islam. Nah, akhirnya itu membuat dia murtad meninggalkan agama Islam. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu. Nah, sekarang tinggal pola pikir nih. Berani nggak perempuan-perempuan untuk berpikir kritis? Berani nggak perempuan-perempuan untuk berpikir out of the box? Tidak lagi dikungkung oleh sebuah dogma, ketakutan. Oh, itu kan ajaran Rasulullah. Nanti kan begini, nanti kan begitu. Nah, banyak orang yang masih takut seperti itu. Itu dia masih berpikir bahwa ini kan kita mengikuti sunnah Rasul, kan Nabi Muhammad yang ngajarin kita nggak boleh melawan, katanya begitu. Iya Bang. Ada lagi Bang. Ini saya ingat ya Bang. Ada Ustadz bilang sama saya waktu itu bilang gini. Kan soal rumah tangga waktu itu, saya cuma nanya waktu itu ya, cuma nanya. Kalau di agama Kristen kan sebenarnya kan kita tidak bisa dipisahkan kecuali maut yang memisahkan. Yeah. Nah, terus kalau di agama Islam soal dibilang poligami itu, katanya kan kalau tidak ada persetujuan dari istri tidak membolehkan. Boleh poligami walaupun istri pertama tidak mengizinkan. Ya begini Man, ceritanya katanya bilang tidak dibolehkan kalau istri tidak menyetujuinya. Terus saya bertanya, kalau istri tidak menyetujui semuanya itu, terus kalau suaminya selingkuh itu berdosa enggak? Saya sampai bilang gitu Bang. Sampai ustaznya bilang, ya tidak boleh. Kalau semuanya itu ya kita harus memaafkan, katanya. Kita harus memaafkan kesalahan suami. Terus suami juga harus memaafkan kesalahan istri. Mau kecil mau besar kita harus saling memaafkan. Ya saya bilang, ya kan sama aja Bang, saya bilang gitu. Saya malah diterangkan lagi Bang, malah dia seperti mengejek saya.
samanya dari mana katanya, samanya dari mana, kok bisa kamu bilang Kristus sama Islam sama, lah kan semuanya mengajarkan baik, saya bilang gitu. Nah mungkin kan kalau kita Kristen mengajarkan yang salah, seandainya suami akan menikah lagi kan itu belum tentu bisa, saya bilang gitu Bang. Nah dan Ustadz tuh bilang pasti bisa aja, karena kalau orang Islam bisa menikah kalau sewaktu kita mengatakan talak katanya. Ya sama aja tuh Islam, bagi saya, kalau bagi saya merasa ya Bang, kalau Islam itu kalau bagi saya merasa itu sama aja menekan seorang perempuan karena untuk menyetujui suaminya untuk menikah lagi. Ya itu pesan itu yang saya sampaikan, itu yang saya sampaikan. Itu yang saya sampaikan. Makanya kaum wanita-wanita, beranikah kalian, muslimah-muslimah ya, beranikah kaum perempuan-perempuan muslim ini untuk berpikir cerdas. Ini sudah tahun 2025. Masih aja mau dikerjain. Iya, harusnya kalian berpikir, kalian ini apakah sedang dikerjain atau memang kalian ini sesungguhnya memiliki satu pengetahuan yang baik tapi kalian tidak berani bersuara. Begitu. Ya, jadi silahkan nih bagi perempuan-perempuan muslim atau perempuan-perempuan yang masih dalam kebingungan ya tentang ajaran Islam ini kok memperlakukan wanita seperti ini, nanti boleh mengambil tindakan action yang sangat-sangat berani seperti itu ya, seperti itu. Oke, gitu aja ya, Eci Merlin. Hanya itu ya? Ya. Oke, baik, terima kasih Eci Merlin. Kita kasih kesempatan ya kepada muslimah-muslimah lain. Mungkin ada muslimah yang mau membela Muhammad nih. Ya, kita kasih kesempatan mereka. Oke? Baik, terima kasih Eci Merlin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya turunkan ya. Baik, silakan yuk, silakan. Ya. Bang, selamat malam. Selamat malam. Oke, Fadia saya tanya dulu. Muslimkah atau Kristen? KTP saya masih muslim, Bang. KTP masih muslim. Nampaknya saya dengar dari suara-suara nampaknya dari Malaysia, Kak? Oh iya, bukan Indonesia, tapi di sini. Oh, orang Indonesia aslinya, tetapi lagi di Malaysia ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Ibu Fania, tadi Anda mengatakan KTP masih Islam. Berarti Anda ini sekarang ini atau tadinya Islam? Ya, betul. Berapa tahun Anda menjadi seorang Islam? Saya sudah 48 tahun. Menjadi seorang Islam? Iya. Oke. Supaya nanti tidak dibilang fitnah, supaya nanti tidak dibilang, oh ini ngaku-ngaku saja. Waktu jadi Islam, sholat, ngaji. Iya Bang. Oke, saya bisa nggak? Walaupun bukan melulu. Oke, bisa nggak yakinkan kami bahwa memang Anda sholat atau ngaji ketika Anda masih Islam? Coba bagaimana bacaan-bacaan surat Al-Quran atau bacaan-bacaan sholat? Kami mau dengar. Silakan. Oke, bacaan surat saja ya. Silakan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Itu saja. Oke. Coba surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik, ini mantan muslim alhamdulillah. Oke, berarti ini Anda tadi mengatakan KTP masih Islam. Berarti sekarang apa ini? Sekarang saya pengikut Kristus, Bang. Puji Tuhan. Tiap hari kita dengarin. Oke. Bu Fania Fadila, apa yang membuat Anda ini akhirnya meninggalkan agama Islam nih? Jadi begini Bang, kesaksian saya ini ya. Dulu saya ada kerja di Singapura. Ada pada tengah hari siang itu saya tak mimpi, orang saya lagi kerja, ada suaranya begini, kamu pilih dunia apa pilih akhirat? Saya cari-cari tak ada orang semua, bos saya kerja semua, anaknya sekolah, tak ada. Dan setelah itu malamnya, kalau nggak salah memang malam Jumat itu, setelah itu saya itu tak tahu, habis berdoa tapi macam bukan mimpi, saya duduk itu pikiran saya macam kosong. Saya melihat saya sudah mati terbujur, ditaruhi kafan, keluarga saya menangis. Tapi ada dua malaikat itu memegang saya. Loh, ini saya mau dibawa kemana? Saya mau menunjukkan kamu ke suatu tempat. Nah, saya dibawa ke suatu tempat itu, naik bukit. Setelah itu di sana ada taman hijau. Saya belum tahu itu sampai mimpi. Umur di dunia mimpi. Ada taman hijau. Tak tahu mimpi kata
tapi saya dalam keadaan duduk setelah berdoa. Oke, silakan lanjut. Macam tak sadar. Selepas itu saya memang ada pergumulan, ada masalah sampai saya mau bunuh diri. Saya berseru-seru, ya Tuhan, dulu saya di agama sana, ya Allah, kalau memang kamu betul-betul ada, kamu betul-betul itu Allah saya, tampakkanlah diri kamu, siapapun itu, Allahnya orang Kristen, Allahnya orang Hindu, saya mau ikut juga kalau memang menyatakan ada betul-betul ada Allah yang hidup. Nah, terus yang nampak itu kok rambutnya gondrong ini, terus pakai jubah, tapi mukanya itu ada sinarnya, tapi dia tersenyum itu kelihatan mulutnya kalau tersenyum. Saya tanya dia, kamu siapa? Dia tersenyum saja, tak ada suara, tapi dia megang tanganku, di tangannya itu ada apa macam luka darah. Memang sebelum aku ditemui itu saya memang ada kawan Kristen. Saya sudah tahulah gambar-gambarannya. Ini dalam hati saya, ini Tuhan Kristen, kenapa Tuhannya orang Kristen selalu jumpai saya? Saya balik kampung, saya biasalah seperti orang Muslim ke masjid jamaah, tapi dalam sholat saya itu, depan saya, itu Tuhan Kristen lagi jumpai saya, selalu ngikutin saya. Oh, berarti setelah kejadian itu masih tetap sholat ya, masih tetap Muslim ya? Masih. Selepas itu saya baca Al-Quran itu saya cari betul-betul ini gimana ini Al-Quran, tapi Al-Quran saya kan nggak ada terjemahannya. Terus saya beli yang terjemahan, tapi belum sampai baca habis lah. Setelah itu, oh kok isinya kok seperti ini. Terus saya tanya sama guru ngaji, saya contohnya, mau tahu. Contohnya Isinya seperti dalam terjemahannya itu semua Muslim nanti sudah ketetapan Allah mau mendatangi neraka. Nah, gitu. iya betul saya tahu. Ya, itu ada di dalam Quran surat Maryam ayat 71 bahwa sudah ditetapkan bahwa kalian itu akan masuk neraka dan hal itu adalah yang sudah ditetapkan. Ya, lalu? Ya, setelah itu saya tanya sama guru ngaji, walaupun kita sudah ada umur, tapi kan ada kegiatan ngaji gitu. Saya mau tanya, bagaimanakah itu Nabi Muhammad ya? Kok saya menurut sejarah semua Nabi dari Israel, ini kok kenapa tiba-tiba datang dari Arab? Pinter ini. Sebentar, Bu. Ini ibu ini pinter nih. Kenapa ibu bisa curiga? Ini nabi-nabi semuanya berasal dari Bani Israel. Nabi ini Bani Israel Yakub, ini semua dari Bani Israel. Ini kok ada satu-satunya nabi dari Arab nih? Ini kok nongol dari Arab nih? Terus lanjut, Bu. Ya. Jadi begini, walaupun saya ini ada sedikit kawan saya yang Kristen cerita-cerita lah. Terus saya pendam dan saya taruh hati sajalah. Tapi saya pun tetap menjalani Muslim. Terus akhirnya saya mau cari tahu. Saya ada pinjam baca Alkitab. Pinjam punya Alkitab yang selalu itu. Boleh. Nah, tetangga saya bagi. Tapi saya sembunyi. Saya tak bagi anak tengok. Anak saya selalu gedor pintu. Mak, kenapa tak bukain? Penting, jangan ganggu. Saya cakap macam. Saya banding-bandingkan. Lepas itu, oh di Alkitab ada sisilah ini yang di Islam dipercayai Nabi Isa lah. Sisilahnya jelas. Tapi Nabi Muhammad kalau saya tanya sama guru ngaji, dia jawabnya gini, sisilahnya banyak lah, kalau ada sampai Nabi Adam. Iya, saya mau tahu. Dia cakap, sampai sekarang pun saya belum jawaban. Ada jawaban baru di Malaysia ini, katanya dari Ismail. Nah, saya masih mau cari-cari Ismail itu memang benar saudaranya satu bapak sama Abraham. Tapi kan lain, walaupun satu bapak itu sudah lain. Kalau Ismail kan bukan anak perjanjian. Kalau Ishak kan anak perjanjian. Oh, betul lah. Kalau berarti Ismail itu kan istrinya kan Hagar. Hagar kan orang Mesir lah. Nah, itulah. Jadi saya mulai yakin dari situ, dari seluk-beluk yang dianut itu Muhammad. Oke, kalau artinya nampaknya ibu ini belajar secara struktural ya. Akhirnya setelah semakin banyak membandingkan, setelah membaca terjemahan Al-Quran, akhirnya ibu putuskan untuk meninggalkan agama Islam ya. Ya, saya dibaptis pun di negara sini, bukan di Indonesia. Oke, dibaptis di Malaysia. Ya. Oke lah. Ya makasih Bu. Puji Tuhan. Ya, makasih kesaksiannya. Walaupun keluarga saya seperti itulah Bang, kita kalau ngikut Kristus ya sudah tahu persis seperti apa yang tertulis dalam Alkitab.
Iya, ya memang memikul salib. Ya, betul sekali, betul sekali. Ya, teman-teman ya, seperti itulah ya. Jadi, artinya Anda memeluk atau meninggalkan agama Islam dan memeluk Kristen bukan karena Anda menikah lah, bukan karena Anda begini, tapi betul-betul karena Anda mempelajari ya. Bukan karena dikasih duit atau macam mana. Baik, baik. Tak ada. Saya memang ini apa? Cari sendirilah sumber-sumbernya bagaimana. Saya pasal di Islam dulu, saya takut mati. Ini tak boleh, itu tak boleh, macam saya terkurung dalam hukum-hukum gitulah. Iya, rambut harus ditutup begitu kan. Masukin rambutnya nanti kalau kelihatan rambutnya 70 tahun di neraka nih, ya kan? Nah. Iya, di kubur itu katanya masih ditanya siapa Tuhanmu. Saya berpikir selama ini memangnya apa kita sembah apa salah Tuhan kok masih di dalam kubur pun masih ditanya siapa Tuhanmu, Kritis ibu ini, kritis ibu. Oke lah Bu, kita biar tidak subjektif ya, biar fair, kita kasihlah kesempatan kepada yang muslim ya. Oke, boleh. Oke, terima kasih Bu Fania, Fadilah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian ya, kalian sudah melihat ya banyak langkah-langkah berani yang dilakukan oleh kaum perempuan ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda seorang perempuan muslimah, Anda sudah mulai berpikir tentang apa yang diterapkan kepada Anda, yang harus Anda lakukan. Rambut tidak boleh kelihatan, kalau kelihatan masukin rambut. Nanti kalau kelihatan 70 tahun di neraka nih. Iya, karena memang ada hadisnya seperti itu teman-teman. Jikalau perempuan menampakkan satu helai rambutnya kepada orang lain, kepada pria yang bukan suaminya, maka dia akan dibakar 70 tahun di neraka. Bayangin loh, satu helai rambut loh. Kalau 2 rambut berarti 7 kali 2, 140 tahun di neraka. Nah, coba nih kaum wanita-wanita, kalian berpikir nggak apa? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja menyaksikan sebuah kesaksian luar biasa dari saudara kita yang dulunya memeluk agama Islam, kini telah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kisah mereka sungguh menyentuh hati kita saudara ya. Mereka telah berani mengambil langkah besar dalam iman, mengikuti panggilan Tuhan setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus lewat mimpi saudara-saudara. Seperti yang diceritakan tadi ya. Mari kita ingat bahwa perjalanan iman tidak selalu mudah. Ada tantangan, ada rintangan, dan pengujian yang mungkin menghadang saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita doakan mereka ya. Kita memohon kekuatan dan perlindungan bagi saudara kita ini ya. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing mereka, memberikan hikmat dan meneguhkan iman mereka di dalam Yesus Kristus. Kita juga doakan mereka ya, agar mereka tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi Kristus yang hidup dan membawa terang kasih-Nya kepada dunia di sekitar mereka. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Saudaraku, ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, termasuk saudara kita yang baru ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir memberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Mari kita terus mendukung dan mengasihi saudara kita ini ya, merangkul mereka dalam kasih Kristus dan berjalan bersama-sama mereka dalam iman. Untuk Bang Edis, tetap semangat dan gas terus memberitakan kebenaran Injil. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.